Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi kami terkait implementasi konsep pendidikan menurut Daniel Goleman dan Daniel Zohar. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Nurfitri Ramdhani bersama teman saya Nur Syahidah Tamrin dan Maulidia Ananda Nasrul. Baiklah, untuk bagian pertama kita harus kenal dulu siapa sih itu Daniel Goleman. Daniel Goleman lahir di Stockton, California, di mana orang tuanya adalah profesor universitas. Ayahnya mengajar sastra di San Joaquin Delta College, sementara ibunya mengajar sosiologi di Universitas de Pacífico. Goleman yang merupakan murid yang hebat. Dia lulus dan PhD dalam pengembangan klinis psikologi dan kepribadian di Universitas Harvard, di mana ia biasanya mengadakan konferensi dan menjadi profesor tamu. Dia saat ini tinggal di Berkshire Hills dan adalah co-presiden konsorsium penelitian tentang kecerdasan emosional dalam organisasi yang terletak di Sekolah Pascasarjana Psikologi Terapan dan Profesional di Universitas Rutgers. Daniel Goleman juga adalah salah satu psikolog paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini karena buku terlaris internasionalnya yaitu Emotional Intelligence 1995. Baiklah, selanjutnya kita kenal apa sih itu kecerdasan emosional. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Perancis emotion dari émouvoir, kegembiraan, dari bahasa Latin émouvoir dari varian X luar dan mover bergerak. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat. Tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Emosi ini dapat dikelompokkan pada rasa amarah, kesedihan, takut, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Kecerdasan emosi adalah kemampuan memahami perasaan diri sendiri, kemampuan memahami perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Adapun dalam buku yang lain, Daniel Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengandalkan dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan dengan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas dari stres. Kecerdasan emosional lebih ditunjukkan kepada upaya mengenali, memahami, dan mewujudkan emosi dalam porsi yang tepat, dan upaya untuk mengelola emosi agar terkendali dan dapat memanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan, terutama yang terkait dengan hubungan antar manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Goleman menggambarkan kecerdasan emosi ini dalam 5 aspek. Yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri merupakan satu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Meyer, Goleman 2000, kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Yang kedua adalah mengelola emosi. Mengelola emosi ini merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Goleman 2009.
Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan yang menekan. Nah, yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah mengenali emosi orang lain. Nah, kemampuan untuk mengenali emosi orang lain juga disebut dengan empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Nah, selanjutnya adalah membina hubungan. Nah, kemampuan dalam membina hubungan ini merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Goleman 2009. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. Orang-orang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi. Pertama, baik hati, hormat, dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi dan rendah. Nah, Goleman mengemukakan karakteristik individu yang dimiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah sebagai berikut. Yang pertama itu kecerdasan emosi tinggi. Nah, kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara yang damai. Nah, selanjutnya itu ada dibilang kecerdasan emosi rendah, di mana kecerdasan emosi rendah ini bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, bersikap agresif, dan tidak bersabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan cara kekerasan. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Oke, saya akan melanjutkan. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. 1. Membaca situasi. Dengan memperhatikan situasi sekitar, kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan. 2. Mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjaga hubungan baik. 3. Mencoba berempati. EQ tinggi biasanya didapatkan pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi orang lain. 4. Pandai memilih prioritas. Ini perlu agar kita bisa memilih pekerjaan apa yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. 5. Fokus. Konsentrasikan diri pada suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Jangan memaksa diri melakukannya dalam 4-5 masalah secara bersamaan. F. Implementasi kecerdasan emosional dan pembelajaran. Tidaklah mudah untuk membentuk pribadi siswa dengan membangun kecerdasan emosional yang ideal. Perlu sabar, kreativitas, dan ketelitian dari seorang guru.
Goleman mengatakan bahwa apabila dua orang melakukan interaksi, arah perpindahan suasana hati adalah dari orang yang lebih kuat dalam mengungkapkan perasaannya menuju ke orang yang lebih pasif. Pendapat di atas, jika diterapkan dalam suatu pembelajaran di kelas, maka gurulah yang dapat mempengaruhi perasaan siswa, sehingga akan terjadi interaksi guru dan dengan siswa yang sinkron. Mengingat akan pentingnya kecerdasan emosional bagi anak, diperlukan usaha dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga nafas dari kecerdasan emosional akan muncul dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan oleh guru dalam menerapkan konsep pembelajaran yang menyisipkan nilai emotional intelligence, yaitu 1. Mengembangkan empati dan kepedulian. Pengajar mengajarkan siswanya untuk menolong orang, bersedia berbagi dengan temannya, meminjamkan peralatan tulis kepada teman yang tidak membawa. 2. Mengajarkan kejujuran dan integritas. Di setiap pembelajaran yang diajarkan, pengajar juga menyisipkan nasihat-nasihat tentang nilai-nilai positif. Pengajar memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berperilaku jujur dan integritas ketika pengajar meminta siswa untuk menilai hasil ulangan. 3. Menghargai privasi anak didik. Pengajar berusaha untuk tidak membeberkan hal buruk tentang anak didiknya di depan umum yang akan membuat anak didik itu merasa malu dan minder. 4. Mengajarkan memecahkan masalah. Pengajar memberikan pelajaran mengenai cara berpikir sistematis agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. G. Mengenal Dana Zohar. Ian Mashal dan Dana Zohar adalah sepasang suami istri yang saat ini tinggal di London, Inggris. Dana menjadi tenaga pengajar di Oxford Strategy Leadership Program di Oxford University dan program Leading Edge di Oxford Brookes University. Dana Zohar lahir dan didik di Amerika Serikat. Dia belajar fisika dan filsafat di MIT dan melakukan pekerjaannya pasca sarjananya dalam bidang filsafat, agama, dan psikologi di Harvard University. Sedangkan Ian Mashal adalah seorang psikiater, psikoterapis, dan penulis beberapa makalah akademik mengenai sifat pikiran. Ian meraih gelar dalam bidang psikologi dan filsafat di Oxford University dan mengambil gelar medisnya di London. Dari merekalah konsep spiritual quotient, spiritual intelligence yang menarik minat banyak kalangan diperkenalkan melalui karya ilmiah mereka yang monumental dengan judul ESQ Intelligence Spiritual. Sebagaimana diungkapkan Zohar dan Mashal, ada beberapa yang mendasari lahirnya konsep kecerdasan spiritual ini. Di antaranya adalah adanya kondisi masyarakat modern terutama di dunia barat yang tidak mampu merasakan kebahagiaan hidup yang disebabkan karena mengalami krisis spiritual dan kehilangan makna hidup. B. Konsep kecerdasan spiritual Dana Zohar. 1. Kecerdasan spiritual Dana Zohar dari Ian Marshall. Pertengahan tahun 2000, dunia pendidikan dan psikologi dihenyakkan dengan penemuan barat modern tentang ukuran kecerdasan manusia setelah intellectual quotient and emotional quotient yang mereka sebut dengan spiritual intelligence atau spiritual quotient. Dalam mengkaji kecerdasan spiritual, Zohar dan Mashal tidak memberikan batasan secara definitif, akan tetapi mereka memberikan gambaran-gambaran dan penjelasan-penjelasan yang kesemuanya berkaitan dengan esensi dari ESQ. Menurut mereka, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia untuk menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah makna dan nilai. Lebih dari itu, menurut mereka kecerdasan spiritual adalah ultimate intelligence, kecerdasan tertinggi yang ada dimiliki manusia sekaligus sebagai syarat penting untuk dapat memfungsikan kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ secara efektif. Kecerdasan spiritual adalah persamaan terdalam akan makna dan nilai yang dapat mengantarkan manusia pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Dalam kerangka ini, Zohar dan Mashal menyimpulkan bahwa spiritual quotient has not necessary connection to religion.
For some people, SQ may find a method of expression through formal religion, but being religious does not granted high SQ. Dari gambaran dan penjelasan yang diberikan Zohar dan Mashal di atas, jelaslah bahwa mereka menekankan pada aspek nilai dar makna sebagai unsur terpenting dalam kecerdasan spiritual. 2. Manfaat kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang tinggi dapat dipakai untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan manusia dalam mengungkap misteri dan hakikat dirinya. Kecerdasan spiritual atau SQ juga dapat membantu memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah nilai dan norma. Lebih lanjutnya, menurut Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual dapat menjadikan seseorang lebih cerdas dalam beragama. We can use SQ to become more spiritually intelligent about religion. Yang dimaksudkan di sini, Zohar dan Marshall dengan cerdas dalam beragama di sini adalah ketika seseorang dalam beragama atau menjalankan aktivitas keagamaan tidak secara fanatik, picik, dan penuh prasangka, namun mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan aktivitas keagamaan serta memiliki kemampuan untuk menghargai atau menghormati pendirian dan agama orang lain. Lebih mendalam, kecerdasan spiritual yang tinggi dapat mengantarkan manusia ke pusat atau jantung segala sesuatu. Zohar dan Marshall mengatakan, SQ takes us to heart of things, to the united behind the difference, to the potential beyond any actual expression. SQ can put us in touch with the mechanic and essential spirit behind all great religion. Menurut mereka berdua, kecerdasan spiritual dapat memberikan manusia kemampuan untuk membedakan kebaikan dan kejahatan, memberikan manusia moralitas yang tinggi, kemampuan untuk menyesuaikan aturan yang kaku atau bersikap fleksibel. Cerdas secara spiritual juga akan memberikan kesadaran bahwa kita sedang menghadapi masalah. Kesadaran ini akan membantu seseorang untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi dengan tepat, tanpa menjadi berantakan, membantu manusia dalam upaya memecahkan berbagai persoalan yang paling eksistensial dalam kehidupannya. Bahkan ketika seseorang merasa terpuruk, merasa tidak berdaya, ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang disebabkan adanya perasaan sedih yang menghinggapi seseorang itu karena beban kehidupan yang berat. Kecerdasan spiritual dapat membantu untuk mengangkat dan menyembuhkan dirinya dari keterpurukan, ketidakberdayaan, kecemasan, dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi manusia. Ciri-ciri kecerdasan spiritual. 1. Memiliki fleksibilitas tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi itu sifatnya seperti air. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan tempat di mana mereka berada. Sikap hidupnya yang luas dan mudah beradaptasi dengan berbagai keadaan membuatnya mampu menghadapi berbagai permasalahan dan berbagai jenis orang. 2. Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungan. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dirinya, dia mampu mengelola emosinya dengan baik. Mereka mudah mengontrol rasa marah, sedih, hingga senangnya mereka. Dengan begitu, pemahaman mereka terhadap orang lain juga lebih baik dibanding orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Nah, ketiga atau yang terakhir dari ciri-ciri kecerdasan spiritual adalah berani menghadapi kesulitan. Banyak orang yang hanya ingin hidup dengan mudah, padahal ujian berupa masalah dan penderitaan adalah sarana yang dapat meningkatkan kesadaran diri seseorang. Ini jugalah yang kemudian membentuk seseorang untuk memiliki kecerdasan spiritual yang lebih baik. Salah satu ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi adalah orang yang berani menghadapi ujian.
Mereka mampu melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi. Dengan begitu, beragam masalah termasuk kehilangan barang, orang yang dicintai hingga pekerjaan bukan lagi suatu yang membuat mereka stres, tapi menjadikan mereka lebih kaya akan pengalaman hidup. Yang selanjutnya, implementasi kecerdasan spiritual dalam pembelajaran. Implementasi kecerdasan spiritual dalam pendidikan, khususnya di kalangan siswa, akan berdampak positif bagi setiap peserta didik dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya selaku siswa. Para siswa yang sadar terhadap perubahan sikap dan perilaku akan meningkatkan integritas dengan berperilaku jujur, konsisten, dan tegas sesuai dengan kode etik pelajar. Penerapan kecerdasan spiritual dalam pendidikan memerlukan rencana tindak lanjut yang terprogram. Program dibuat untuk perencanaan target-target perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi dari siswa itu sendiri. Dan para guru pun harus benar-benar memperhatikan dan penuh dengan pengawasan dalam menjalankan program yang telah dirancang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.